Presiden ILC Ruang Bawah, Bapak Ibu Ilyas akan memandu Anda, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita udah hadir, Bapak dari perwakilan rakyat kita dari DPR RI Komisi 9. Selamat siang Pak Menteri. Oke, bersama rombongan ya Pak Menteri. Pak Profesor Menteri beliau ini, selamat ya Pak Menteri ya, habis dilantik ya. Bapak Menteri Sosial, Bapak Profesor Dr. Hendy Kartawijaya. Bawa rombongan nih. Bapak Ketua Komisi 9, sorry Pak. Salah. Iya. Pak. Di DPR ya. Ya. Kita akan membahas Pak ini dari alhamdulillah Bapak Kementerian Sosial sudah hadir di sini. Selamat siang Pak Menteri Sosial. Selamat siang Pak Ibu Ilyas. Oh, iya. Saya tadinya kaget, saya kira Anda nggak mau hadir saya telepon. Tapi Anda luar biasa ini. Ini pejabat publik ini yang memang saya kira tadi takut karena memang ada masalah di kementerian Anda. Ya, sebelumnya kami minta maaf dari Kementerian Sosial bahwa sebelum saya itu menteri itu agak nggak narekam. Iya. Nggak usah dibahas Pak itu sudah cukup. Beliau. Iya, saya tahu makanya Anda akan dipilih oleh Bapak Presiden untuk mulai memperbaiki ya. Terima kasih. Iya, ini bawa dirjen, kepala birunya semua ya Pak ya. Saya cleaning service. Wah, ya sampai cleaning service di bawah. Dirjen cleaning service di bawah. Oke, Anda. Kita di sini menjaga kekompakan kebersamaan. Oh ya, harus begitu. Oke, saya sudah menyalami Pak Menteri Sosial yang hari ini akan ya kita bersama-sama urun. Dan saya akan menyapa para pengamat politik, para tangan. Pak Rocky Gerung, Anda bawa rokok nih? Luar biasa ya. Ini ada Pak Ihsanuddin Nursi. Wah, rupanya Anda juga tertarik untuk bisa mendengarkan dan mengamati proses dari bantuan BST yang selama ini ternyata ada masalah. Jadi di sini bawa rombongan dari ini juga Pak, dari LSM juga ya. Wah, iya. Baik. Ya di sini kita akan membahas, kita sebagai anak bangsa bukan mau saling menyakiti, tapi kita sebagai anak bangsa akan memberikan, mencermati, menganalisa kinerja pejabat publik kita. Bapak dari Departemen Kementerian Sosial. Baik Bapak Kementerian Sosial, saya izin Pak, ini ada fenomena di masyarakat. Di bawah kinerja Bapak ternyata program Bapak ada sedikit masalah. Saya izin saya putarkan videonya ya Pak. Siap. Antrian panjang warga penerima manfaat bantuan sosial tunai atau BST dan bantuan langsung tunai atau BLT berdesakan di halaman kantor pos Maumere, Kabupaten Sika. Warga mengantri guna mendapat BST tahap 8 untuk 3 kecamatan. Itu tadi Bapak Menteri ada di berita bahwa pelaksanaannya ternyata bermasalah, teknik pembagiannya bermasalah. Tambah lagi itu satu sisi Pak Menteri, itu ada lagi itu masalahnya di kantor pos ada yang pingsan, kursinya nggak ada di program kerja Anda itu. Tapi sebelum Anda memberikan penjelasan, saya mau mendengarkan para ini dulu mengamati fenomena. Apa pendapat para pakar Bapak Rocky Gerung ini terhadap fenomena, menilai kinerja dari Bapak Kementerian Sosial terhadap pemasaran pembagian BST. Monggo Pak, perlu ulasan tajam mungkin ya di sini. Silakan. Ya, silakan. Oh, mau nunjukin bagiannya dulu, Pak Rocky-nya di belakang, silakan. Bapak Tias ini dari Bapak Tias ini Ketua LSM. Label Pak. Ya. Siap. Silakan Pak, amati sambil berdiri Pak. Bagaimana itu tadi? Anda mau menganalisa kegiatan program dari Mensos? Ya, terima kasih Pak. Saya mau pengamatan saya tadi. Itu kenapa tidak ada protokol kesehatan? Itu kan sedangkan ada pihak kepolisian. Kenapa yang tidak memakai masker masih tetap boleh masuk?
Kemudian petugas juga tadi ada yang tidak memakai masker itu Pak. Kenapa nggak ditegur? Kalaupun mau lebih efisien atau efektif, saya rasa bisa menyediakan masker di tempat. Kalau yang warga yang tidak pakai masker, Oh iya, siap. atau teguran lebih kerasnya lagi supaya lebih tertib, ya jangan dibagi yang tidak pakai masker, harus wajib pakai masker. Ya, saudara Bapak Tias, itu tadi Anda mencermati. Apa pendapat saudara tentang banyaknya masyarakat yang hampir banyak berdiri, lansia-lansia nggak ada tempat duduk kayak kami? Apa yang menurut Anda itu kerja Mensos sudah bagus? Belum Pak. Seharusnya Mensos juga memperhatikan itu Pak. Oh, jadi maksud Anda ini tanggung jawab Mensos dan itu? Ya masih dalam ranah tanggung jawab Mensos Pak. Itu kan karena bantuan itu dari kementerian juga Pak. Tadi saya lihat anak buahnya Pak Mensos dia melempar batu itu, kesannya dia melempar apa masalah, dia menyalahkan masyarakat yang katanya yang nggak mau itu lah. Tadi video Ya tadi ya. benar. Sebenarnya mungkin kurangnya sosialisasi juga dari kementeriannya Pak. Oh gitu. Ya. Tanya apa Pak Menteri? Mungkin dari mungkin dari kementeriannya kurang sosialisasi juga untuk ke masyarakat. Maksudnya kurang becus kerjanya gitu. Ya seperti itu Pak. Oke. Sudah saya tangkap. Ada yang lain mungkin dari Dewan Pengamat Sosial? Apa itu dulu? Baik, kita akan dengarkan apa kritisi mereka. Bapak-bapak anggota DPR Wakil Rakyat kita bersama Dewan Pakar mengkritisi kinerja dari Kemensos. Monggo, silakan Bapak Dirjen. Saya dari Komisi 9 dari Partai PKL. Tentunya dari Mensos kemarin sudah kami berikan dana sebesar itu, kenapa tidak digunakan semaksimal mungkin? Akhirnya jadilah posisi kerumunan kembali. Ataukah sudah perlu dipikirkan? Jadi kerja Kemensos itu apa? Tidur. Wah, Jadi sebegitu banyaknya orang yang ada di situ, kerjaannya apa? Jadi kami mohon dana BLT itu sangat dinanti oleh masyarakat. Maaf Pak, dana BLT dari Kementerian Desa kami ya, SD. itu kok. Ya, jangan dibantah. Ini fungsi kami. Jangan dibantah. Ini fungsi kami, pengawasan kami. Pak, dana BLT dari Ataukah BLT BSD saat ini masyarakat menunggu di bawah. Jadi kalau mereka itu perlu makan, Bapak. Perlu makan, perlu minum. Ya, urusannya perut ini. Orang kalau tidak makan, tidak minum, maling. Mensos lagi penuh Menkumham. Penjara itu penuh lagi nanti. Pencurian. Jadi ini kita ketutlah hati nurani kita bersama-sama. Ya, kita sebagai komisi mengapresiasi, tapi masih perlu yang harus kita buka bersama. Ya, ini dari kami Komisi 9. Saya minta tolong bagian anggaran dan pembagian itu dijawab. Menteri siapkan untuk prosedur selanjutnya, SOP dan SPM-nya. Waktu itu jangan lama-lama di situ. Siap. Jadi nggak berkerumun. Kalau waktunya cuma 1 menit, 1 menit selesai. Pulang mereka cari makan. Itu ya Pak ya. Tolong dikondisikan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Yulijan. Oh, ada lagi? Wah, ini sabar ya Pak Menteri. Sabar ya, Bapak dari Komisi 9 masih ingin menanggapi merespon Anda nanti akan ada jatah waktu. Silakan Bapak Ketua Komisi. Terima kasih Pak. Ini yang mau saya sampaikan ini ya. Apakah bantuan itu harus hal-hal seperti itu saja? Karena di era pandemi saat ini kita tuh harus menciptakan ide-ide yang cemerlang. Bukan hanya bantuan, ya bantuan hanya ngasih duit. Outcome-nya apa? Manfaatnya apa? Dampak dari impact-nya itu apa? Siap. Dari apakah dia setelah dikasih uang dia bisa sejahtera? Saya rasa tidak. Setelah dibelikan makanan habis, ya kan? Kenapa tidak dilakukan ya
gagasan-gagasan baru, menciptakan lapangan pekerjaan. Saya rasa itu mungkin lebih efisien. Terima kasih. Ada lagi dari komisi? Cukup dulu ya? Cukup. Baik. Dari pihak pengamat sosial, politik, kemudian dari wakil rakyat sudah menanyakan. Anda jangan tersinggung Pak, itu memang untuk opsi. Oh iya, biasa itu. Bapak sebagai pejabat publik memang hak Anda itu untuk dikomplain. Kewajiban Anda itu untuk membuat rakyat senang sebagai perpanjangan. Ya saya persilakan Bapak Menteri, Anda jelaskan fenomena itu dan lalu kira-kira terhadap masalah itu apa solusi Anda, begitu ya Bapak-Bapak ya? Silakan Pak Menteri. Bapak Menteri ini Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Kementerian Sosial, saya sendiri Menteri Sosial dengan membawa kawan-kawan staf kementerian akan menjawab pertanyaan rekan-rekan dari LSM dan Komisi 9 DPR RI. Pertanyaan dari Bapak Tias tadi, kenapa abai protokol? Padahal ada pihak kepolisian, Babinsa, petugas dari kantor pos dan lain-lain tadi ya. Bahkan ada petugas yang tidak pakai masker. Jadi gini, di situ kita pembagian dana BST ini sebenarnya sudah setiap warga sebenarnya itu sudah kami bagikan kartu undangan. Kartu undangan di situ tertera ada tanggal dan jam pengambilan. Tapi yang mungkin kejadian di lapangan ada yang nggak tahan lagi, harusnya mereka tanggal sekian, hari Kamis, hari Rabu sudah datang, maka terjadilah itu tadi poin utamanya adalah penumpukan. Pada saat di lapangan itu sudah tidak terkendali. Kenapa abai protokol? Sebenarnya tim kami itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi keadaan di lapangan tadi itu sudah melebihi kapasitas. Kami sudah menyiapkan masker seperti saran Pak Tias tadi kan. Sudah menyiapkan masker, sudah menyiapkan tempat duduk, tenda dan segala macam sesuai dengan jadwal yang mendapatkan BST pada hari dan jam tersebut. Tetapi apa daya, warga datang tidak tepat waktu. Kalau masalah warga yang datang, sebentar Pak Menteri, Anda sepertinya sama dengan petugas yang bekerja menyalahkan masyarakat. Iya, itu program Anda. Apa selama pada saat penyusunan program itu Anda nggak mengantisipasi bakal hal itu bakal terjadi? Ya, kita nggak bisa nahan masyarakat satu-satu. Saya rasa Pak Menteri harus menjelaskan itu. Apa nggak ada antisipasinya? Saya rasa itu pertanyaan semua ya. Saya cuma hanya mau lidah meminta. Ya coba Pak Menteri, apa maksudnya? Kok malah menyalahkan masyarakat yang antusias? Saya sudah sediakan masker. Masyarakat Pak Menteri selalu disalahkan. Oh iya. Kita buat kencing. Oke, kita lihat kepiawaian Menteri Sosial menghadapi tekanan pressure psikologi. Oh Pak Menteri, kalau Pak Menteri kurang menguasai materi, silakan dirjennya yang bicara. oh maaf sebelumnya kita diskusi karena di sini Oh diskusi. adalah kerjasama. Silakan. Kalau sekiranya tidak sanggup turun Pak. Wah, upload. Gitu. Nanti balas. Jadi mohon maaf sebelumnya. Bisa ini pertanyaan Bapak Tis tadi akan saya Ya sama ya langsung. Jadi itu ya mohon maaf sebelumnya itu adalah program kementerian yang lama. Lempar batu lagi. Model-modelnya begitu. Karena kami, saya beserta staf saya ini sudah memiliki inovasi yang lebih efektif dan efisien ke depannya. Jadi tidak terjadi lagi itu ke depannya penumpukan seperti itu. Oh itu menteri lama Pak ya? Siap.
Kalau mau marah-marah ada menteri. Nah, ini nggak apa-apa, ini gaya. Bapak Hendi ya? Iya. Ya. Baik, itu terus aja katanya tadi ada ide-ide yang akan menjawab masalah itu. Ya, kita langsung aja kita lihat ya. Apa idenya? Langsung ke pertanyaan Bapak Hendi tadi tentang ide-ide inovasi Iya, tadi. iya ya, langsung. Pak. Oh, langsung. Yang pertama boleh kepada Pak. Boleh, Pak Menteri gunakan. Itu sebenarnya nggak berubah-berubah ya. Apa yang mau Pak Menteri lakukan terhadap program itu supaya nggak gitu lagi, Pak? Coba Bapak yakinkan program Anda itu apa, mau ke depannya memperbaiki masyarakat. Nanti dikritisi ya. Apakah program Menteri Sosial yang baru ini bisa menjawab masalah? Ya nggak? Silakan Pak Menteri. Ya, untuk program kita di Kementerian Sosial ini program baru Pak ya, program baru kita nanti ini akan melakukan sinkronisasi data. Sinkronisasi data itu kita bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Hal ini ya bertujuan untuk data ganda itu Pak, tadi Pak. Oh, masalah data ganda ya? Ya. Betul, itu masalah juga itu Pak. Ya. Betul. Soalnya kan banyak bergejolak di masyarakat itu, orang sudah meninggal kok dapat, orang yang bla 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 gitu Pak ya, datanya ganda. Nah itu mungkin yang sudah meninggal itu pakai data lama Pak. Data. Ya, pendataan pada saat dia masih hidup. Jadi kita inovasi barunya. Berarti itu sinkronisasi kesalahan data. menteri yang lama berarti ya? Ya, Salah menteri yang lama ya? ya saya tidak sepenuhnya menyalahkan beliau, tapi ya banyak salah beliau. Yang kedua, kita akan memperbaiki mekanisme penyaluran bansos ini. Kita akan memakai skema data non tunai. Di situ kita maksudnya non tunai, kalau itu kan tunai. Ke depan mungkin kita skema non tunai. Maksudnya itu kita akan buatkan mereka rekening. Jadi langsung dengan ATM-nya bisa ngambil ya ATM di mana-mana tentunya kan pada saat pencairan dana bantuan sosial tunai tersebut. Yang ketiga, tentunya masyarakat di sini banyak ingin tahu, maksudnya untuk siapa aja yang dapat gitu kayak dapat dana ini atau apa ini. Kita akan kerjasama dengan dukungan teknologi digital. Kita akan buatkan websitenya. Tapi websitenya bisa dibuka kan Pak? Iya, kita akan buatkan websitenya. Kita Websitenya ada dibuka nggak bisa, 404 error. Bagus, Pak Menterinya nanti. Kita akan kerjasama dengan BI, OJK dan lain-lain untuk pembuatan teknologi digital itu untuk meningkatkan layanan kita ke masyarakat ke depannya, gitu Pak. Jadi ke depannya di zaman saya untuk memimpin kementerian ini nggak ada lagi itu ngantri-ngantri dan lain-lain itu. Gitu. Apa dulu Pak Menteri ini sebelum kita bantah? Semangat. Kayaknya Apus yang nggak ikhlas karena saya bisa menjawab. Menteri, Siap. saya harap ini jangan hanya jadi rencana semata. Ya. Jangan harap. Ya, nanti. Ya gini, ini rencana kami, tapi ujung-ujungnya kan naik ke DPR RI. Apakah akan mandek di sana? Siapa yang tahu? Wah, iya. Ya, maksud Pak Menteri ini, ide ini bagus kali, dia bertanggung jawab, ide ini akan menjawab masalah tergantung DPR mau nggak. Kenapa? Berapa anggarannya itu Pak Menteri yang kira-kira untuk program itu? Butuhannya berapa? Ini mumpung ada Bapak anggota DPR, ya yang punya fungsi anggaran sih. Untuk anggaran, kalau dengan dananya itu lumayan banyak Pak. Dana besaran kan dana besaran tetap per bulan 300.000. Oh itu bantuannya tetap Ya. 300.000. Udah untuk buat rekening, buat website, karena butuh minta tambahan dana berapa sama Bapak Menteri?
Kita hitung-hitung, kita masih koordinasi, nanti akan ada rapat terakhir. Estimasi aja Pak, estimasi butuh dari Sekitar seluruh Indonesia ya? seluruh Indonesia sekitar 2 triliun. 2 triliun tuh Pak, estimasinya 2 triliun. Duit itu banyak Pak, 2 triliun. Bayangin aja kalau uang 2 triliun, 1 triliun itu sama dengan 1000 miliar. 1000 miliar. Kalau 1 miliar itu 1000 juta. Kalau Bapak punya tabungan 1 miliar, Bapak masukin di bank, kemudian Bapak ngomong, bang nggak usah berbunga ya, gua titip aja uang gua 1 miliar. Setiap bulan Bapak tarik itu 1 miliar itu sejuta, maka habisnya 83 tahun lebih 1 miliar. Ini 2 triliun Pak. Kalau Bapak yakin bahwa program kementerian ini berhasil, Bapak harus dukung itu kembali. Apalagi Pak Menteri, kira-kira cukup itu dulu. Pertanyaan Pak Yulisan, kenapa dana sebesar itu? Oh, ya, betul. Ya kan? Ya, terus. Tidak digunakan semaksimal mungkin, gitu ya. Dana sebesar itu memang besar, dana kisaran dana 50 triliun besar, tapi dana itu kan memang langsung dibagikan. Dana itu berupa dana jumlah itu besar, tapi dana itu adalah yang dana sosial yang telah dibagikan. Berapa juta masyarakat yang Bapak tahu? Sekitar berapa? 10 juta kalau nggak salah. 10 juta orang. Wajar ya menurut Bapak ya. 10 juta orang. Pada saat COVID kemarin. Oh iya. Agak-agak lupa lah, kalau itu masih menteri yang mana. Oh iya. Saya rasa Anda cukup dulu menerangkan program Anda, akan kami kritisi. Bagaimana Pak Rocky Gerung CS itu? Bahwa Pak Menteri mengatakan bahwa itu adalah masalah lama, bukan masa kepemimpinannya. Dia punya program, dia akan meyakinkan kita bahwa dia akan membuat inovasi, menjawab semua masalah itu dengan cara tadi dibuatkan rekening. Data-data masalah data ganda justru tidak akan terjadi. Mereka akan bekerja sama, kata akan. Minta tambah duit 2 triliun. Apa pandangan saudara pengamat? Mana yang mengamati? Ayo, ini Ibu Ketua wanita transparansi wanita. Kritis Ibu. Tajam Bu. Terkait dengan inovasi Kemensos ya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, tentunya sinkronisasi data ini harus benar-benar dilakukan ya. Jadi jangan sampai terulang kembali ada data yang nggak ada dan sebaliknya. Nah kemudian itu benar-benar harus disurvei ya. Jadi mencari data itu kita yang terbaru, yang update itu harus dari tingkat per kecamatan. Jadi sehingga datanya benar-benar update sesuai dengan kondisi di lapangan seperti apa. Ya oke. Karena masih banyak yang nggak sesuai. Misalnya dulu mungkin dia tercatat sebagai orang miskin Pak. Mungkin sekarang tingkat kesejahteraannya sudah naik sehingga dia sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan seperti itu. Ya, kemudian kalau untuk pembuatan rekening di sini sebaiknya kalau boleh tahu ini pembuatan rekeningnya akan bekerja sama dengan bank apa ya Pak? Dengan bank BUMN nasional ataukah BPD? Tadi udah saya sebutkan, bukan bank kali lagi yang saya sebutkan adalah BI, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kalau bank BI itu ya, mohon maaf Pak ya. BI itu adalah bank sentral. Bank sentral dia itu nasabahnya adalah bank BUMN maupun bank BUMD. Jadi kalau Bank Indonesia, BI itu sebagai bank sentral, dia sebagai koordinator seluruh bank yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, justru itu saya kerjasama dengan mereka. Mereka adalah pusat bank sentral Indonesia, kan? Maksudnya, ya, justru itu saya kerjasama dengan mereka. Mungkin kedepannya kita akan rapat, mungkin bank yang menjangkau seluruh Indonesia yang ada di Indonesia sampai daerah-daerah pelosok-pelosok terpencil, mungkin kita kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia. Ya, Bank BRI. Kemudian untuk pembuatan website ya, Pak Mensos ya, pembuatan website ini website untuk spesifikasinya untuk apa? Sedangkan kan kalau Kementerian Sosial sudah punya website. Kemudian yang ini website untuk khusus untuk
bansos itu ya, untuk BST ya. Saran saja dari saya sebaiknya pembuatan website ini disertai dengan layanan pengaduan secara online 24 jam. Jadi sehingga masyarakat yang menerima keluhan, mengalami keluhan itu dapat langsung memberikan keluhannya sehingga tersampaikan oleh kementerian seperti itu. Terima kasih. Oh. Ya, luar biasa. Itu tadi ada masukan Pak Menteri dari Dewan Pakar, pengamat salah satu LSM khusus yang berperan dalam kesejahteraan wanita. Ya, mungkin dari Bapak Komisi 2 ingin mengkritisi program-program. Silakan, mungkin yang bawa Pak Dirjen. Minta duit itu Pak 2 triliun tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari saya dari kementerian dan teman-teman ingin menanyakan Dari Dewan Pakar. Dari Dewan Pakar ingin menanyakan tentang masih terdapatnya permasalahan data di sana sini yang masih terjadi duplikat data penerima BLT DD. Menurut tim yang ada di lapangan menemukan data keluarga penerima manfaat KPM yang masih tercatat meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Sekarang secara logika, apakah orang meninggal dunia itu masih menerima bantuan? Oh ya, saya tahu. Ini gini, tadi sudah dijelaskan masalah itu sama Kemensos, Pak. Ya itulah, makanya nanti itu akan sinkronisasi data itu programnya. Itu tadi udah dijawab. Tahu ya Pak Mensos ya, masalah itu memang tahu. Iya. Sudah, biarkan saja. Salah satu datanya Pak. Saya rasa sudah terjawab ya Pak langsung. Iya. Maaf Pak, sebelumnya Pak dari partai apa ya Pak? Bulan Bintang. Dewan Pakar bisa duduk di DPR RI itu. Siapa berani? Luar biasa. Ayo, ibu-ibu. Saya lihat. Saya dari Komisi 9 mau menanggapi misalnya pembuatan ini, bantuan ini melalui pembuatan rekening Bank BRI. Bantuannya berupa uang Rp300.000 masuk ke dalam rekening. Ada peraturan dari perbankan bahwasannya saldo minimal adalah Rp50.000. Berarti saldo yang diterima masyarakat yang bisa diambil melalui ATM adalah Rp250.000. Bagaimana Bapak Menteri menanggapi hal itu? Saldo tersisa terbeku di rekening sejumlah Rp50.000 dikalikan berapa puluh penerima Menguntungkan BRI ya? Terima kasih. Sepertinya pertanyaan, saya jawab ya langsung ya Pak ya. Ya, silakan. Tadi sudah sempat disebutkan kami butuh dana 2 triliun. Ya dari mana itu? Pembuatan rekening itu. Bukan itu maksudnya. Jadi gini, masyarakat itu penerimaannya Rp300.000 kalau lewat BPN itu nggak ada potongan pun. Kalau dia masuk Dia bisa diambil bersih. Dia nggak mau aja kerja sama ini. kita sama bank. Bisa semua juga. Maksudnya Pak, jumlah uang bantuan 300 Pak Menteri akan berkurang 50. Soalnya contoh aja kayak BPNT itu nggak ada potongan. Asumsi masyarakat. Jadi gitu. Oke ya kan. Pak Menteri lagi agak serak Pak, minum kopi sebentar, itu pertanyaan mudah. Akan dijawab oleh Wakil Menteri Pak. Oh ya, silakan. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri Pak, Wakil Menteri. Wakil Menteri sih. Saya ini Pak, Koordinator Nasional Tenaga Kesejahteraan Sosial. Ya, Pak, terima kasih atas sudah dianggap Wakil Menteri sama Pak Menteri. Besok rencananya. Iya, silakan. Anda jawab itu. Jadi bantuan ini banyak bentuknya. Mungkin teman-teman kurang memahami ya. Bantuan sosial ini banyak. Ada BPNT, ada BST, ada BLT. Kalau BPNT itu dibuatkan rekening, itu bisa ditarik semua. Betul. Karena ditarik BPNT bantuan pangan non tunai itu, kita menggesek ke warung. Dia langsung mendapatkan yang namanya kebutuhan bahan pokok seperti beras, buah,
Dan itu memang Oh, itu BPNT, Pak. BPNT iya, Ya, Pak. itu tadi Pak Menteri menjelaskan. Ini mengenai Iya. bantuan uang tunai yang 300. Untuk sementara. Ini yang ditanyakan Iya. bantuan uang 300. Iya, untuk sementara ini tadi Pak Menteri menjelaskan akan bekerja sama. Untuk sementara ini BST kan langsung ke kantor pos, Pak. Tanpa bank. Untuk kedepannya kami akan buat seperti BPNT tanpa dipotong. Jadi tetap rekening. Tetap rekening. Nanti banknya itu Pak, tetap rekening. Dan itu kami sudah kerjasama langsung dengan bank. Dengan bank karena sebelumnya kami sudah ada MOU dengan Bank BRI tersebut dari program BPNT. Ya silakan tombol aja Pak. Pembuat hoak terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan yang ada untuk berbohong. Intelijen dia punya, data statistik dia punya, media dia punya. Itu faktanya, Pak. Jadi maksud Anda Pak, maksudnya apa? 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 Enggak ini apa? Maksudnya apa? Selama ini mungkin Pak karena ini maksudnya Anda mengatakan ada keterangan dari Bapak Koordinator Kesejahteraan Nasional ini hoak itu maksudnya? Apa gimana? selama ini hoak mungkin. Kalau gimana? Penarikan uang itu apakah betul? Bisa ditarik sampai 300.000 rupiah itu. Pak, makanya Anda turun ke lapangan, turun ke kecamatan. Saya koordinator kecamatan yang langsung turun ke lapangan. Saya membagikan bantuan itu. Ada di sini dari teman-teman bagian kecamatan. Tanyakan Pak ke media-media yang memang sumbernya dari kabupaten. Tanyakan bantuan itu benar bisa nggak sampai saldo 0. Kalau memang tidak percaya, cek sendiri ke lapangan. Saya koordinator. Reses Pak, makanya jangan turun nih. Kalau begitu, apa manfaat dari banknya itu setelah kerjasama? Pastinya kan bank ada harus dapat income yang didapat nih dari kerjasama membantu masyarakat nih. Jadi kalau dia saldo 0 cuma numpang lewat, jadi bank cuma sebagai perantara aja. Jadi begini Mbak, namanya BPNT, bantuan pangan non tunai, semua kebutuhan untuk penyuplai itu ada yang namanya supplier. Jadi pihak dari bank inilah yang menentukan suppliernya siapa. Kami sudah berbicara dengan bank dan ini sudah ada MOU-nya. Ketika nanti penarikan ya tidak ada saldo karena mereka yang menyediakan barang dan langsung di stok ke warung. Jadi harus mendapat berupa bentuk barang ya, nggak berupa bentuk uang. Bukan bentuk barang, mereka yang membelajarkan, mereka yang menjual. Mereka tetap dapat duit keuntungan dari penjualan barang-barang pokok tersebut. Begitu. Jadi harus beli barang, nggak dapat uang. Ya nggak dapat uang untuk BPNT, untuk yang itu, untuk BSD-nya, mereka dapat uang juga dari BPNT sebelumnya. Karena kan 200.000 itu bukan total 200.000. Ya yang dari BPNT-nya. Ya enggak, sebentar. Ini Anda memilah dua kegiatan, satu BPNT sama satu yang BSD ya. Yang ditanyakan itu uang 300.000 yang rencananya mau Anda masuk tadinya di kantor pos, mau dari kita Pak Menteri mau dimasukkan ke rekening. Ya. Bukan barang ini barang belum kita bahas ya. Program kementerian yang akan membuat rekening atas bantuan yang tadinya uang tunai yang 300 akan nggak lewat kantor pos kata Pak Menteri tadi, mau dimasukkan rekening masing-masing. Pertanyaannya dari Ibu Komisi 9 bahwa setahu dia setiap di rekening itu nggak boleh ditarik semua. Kalau tarik semua namanya tutup buku ya Bu ya. Nah itu jawab pertanyaannya. Saya rasa batasin dulu Pak. Iya, itu ada anggarannya Pak. Tadi kan Bapak Menteri sudah menyebutkan anggaran 2 triliun. 2 triliun. Jadi itu sudah urusan dengan bank itu lewat 2 triliun itu. Gimana Pak itu? Pembuatan rekening dan saldo. Ada MOU juga bahwa nanti kementerian ini akan minta kerjasama, boleh ditarik semua, nggak akan ditutup, akan ada MOU kerjasama ya. Karena dari BPNT sebelumnya sudah begitu. Bagaimana? Ada kritis lagi? Berikan laporannya ke meja kami besok. Oh siap. Tapi Bapak akan bantu ya minta anggaran 2 triliun itu. Saya laksanakan untuk masyarakat akan kami bantu, tapi sinkronisasi data kami kasih masukan, upayakan berkoordinasi dengan Kemendagri supaya perbaiki. Jangan Bapak ambil sinkron, karena posisi kayak gini kalau di desa Pak, mereka nggak tahu hal-hal kayak gini Pak. Mereka nggak tahu hal-hal kayak gini.
sinkronisasi data, mau buka aja telepon susah Pak. Jadi sinkronisasi data ini mereka nggak tahu. Jadi mohon lebih diperbaiki sistemnya, sinkronisasi datanya. Kan kalian punya ini kementerian-kementerian, orang-orang hebat yang ada di Kementerian Sosial itu keluarkan. Kami itu udah gaji kalian. Ya Pak ya? Siap. Ini pertanyaan Komisi 9. Ya. Kami wakil rakyat dari Komisi 9. Saya ingin menambahkan Pak untuk pemutahiran data. Biasa aja. Kami itu memiliki, kan saya sudah bilang, saya ini tenaga kesejahteraan sosial nasional. Di bawah saya ada koordinator provinsi, ada koordinator kabupaten, ada TKSK kecamatan, di desa ada PSM. Setiap 3 bulan pemutahiran data itu kami lakukan. Dan sumbernya itu kami ada sendiri, DTKS. Itu semua sudah jelas. Dan penerima bantuan ini kami itu bersumber dari undang-undang, tidak asal-asal. Penerima bantuan ini berdasarkan PMKS itu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdampak COVID. Terima kasih. Luar biasa ya. Terima kasih. Bapak Menteri Sosial mungkin mau nambahkan sedikit. Enggak, kalau nggak tahu DTKS, Bapak-bapak Dewan, DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Tahu. Tambahin. Jadi terima kasih Bapak Menteri Sosial dan rombongannya yang sudah bersedia hadir di sini. Ya, kami menanti kinerja Anda ya. Semoga rencana Anda untuk memperbaiki masalah ini akan selalu didukung oleh Bapak anggota Dewan. Ya Bapak anggota Dewan, kita bantu ya Kemensos ya untuk bisa lebih bagus ini demi negara ya. Saya rasa Bapak Kemensos 2 triliun nanti proposalnya diajukan untuk bisa dipelajari diskusi. Mudah-mudahan kita semua mendukung ya. Dewan-dewan pengamat sosial bisa bantu ya untuk mengamati dan menjaga supaya bantuan-bantuan bisa. Hapus untuk Pak Menteri Sosial.